Justru tantangan, persoalan, bahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi menjadi cara Allah buat kita untuk kita dapat melihat keajaiban Tuhan yang kreatif. Sekali lagi, kita dapat melihat keajaiban Tuhan yang kreatif Allah kerjakan melalui kita. Saudaraku, kalau Yusuf dipakai Tuhan sebagai solver maker untuk Mesir, sebagai solver maker untuk bangsa Israel, supaya mereka mengalami kemerdekaan dari kelaparan. Hari ini saya bernubuat di dalam nama Yesus, Anda pun dipakai Tuhan hari ini untuk menjadi solver maker, untuk menjadi orang yang membawa solusi bagi keluarga Anda. Sebagai suami menjadi solver maker untuk istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang istri menjadi solver maker buat suaminya. Sebagai seorang orang tua solver maker untuk anak-anaknya. Sebagai seorang anak-anak menjadi solver maker untuk orang tuanya. Bahkan hidup kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang lain di mana Tuhan tempatkan kita hari ini. Saudaraku, kita saja boleh berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan hari-hari ini. Ada goncangan di mana-mana, ada peperangan di mana-mana. Tapi firman Tuhan mengatakan, hei, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Gejolak boleh ada, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi satu hal yang kita tahu, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan Yehova Rafa, Dia Tuhan El Gibor, Dia Tuhan Jaire, selalu bersama dengan kita. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, mari buka hatimu untuk terima firman Tuhan. Dan minta roh hikmat dan pengertian, supaya engkau dapat menerobos setiap keadaan-keadaan yang mustahil buat Anda. Saya percaya suami-suami yang dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, dia akan menjadi berkat bagi istrinya. Istri-istri yang dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, dia akan menjadi berkat buat suaminya. Orang tua yang penuh hikmat dan pengertian, dia akan menjadi berkat buat anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak-anak yang dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, dia akan menjadi berkat bagi orang tuanya. Ataupun dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa damai. Saudaraku, firman Tuhan katakan berbahagia orang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak raja. Malam hari ini, mari terima firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 dan yang kedua. Firman Tuhan mengatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku, berkata Tuhan, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah bukan hanya saja mujizat kesembuhan. Bukan hanya sekedar berdoa untuk terobosan. Bukan hanya sekedar meminta Tuhan untuk lakukan perkara-perkara yang dahsyat buat kehidupan kita. Tapi dengar baik, sungguh yang kita minta juga dari Tuhan hari ini adalah kalau boleh kita minta Tuhan urapi kita dengan roh hikmat dan pengertian. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Lewat roh pengurapan hikmat dan pengertian, kita dapat melihat perkara-perkara yang dahsyat Allah akan singkapkan buat kehidupan kita. Saudaraku, tahukah Anda bahwa manusia itu cenderung dipenuhi oleh ketakutan? Saudaraku Tuhan, takut untuk segala sesuatu. Ketika ada masalah, manusia lebih memikirkan resiko daripada memikirkan rencana Tuhan di balik keadaan yang sedang mereka hadapi. Ketika manusia menghadapi masalah, cenderung manusia sudah memikirkan resiko, bahkan akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan. Saudaraku, manusia cenderung melupakan bahwa ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada janji Tuhan, serta rencana Tuhan yang Allah akan genapi dalam setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja, yes, dalam segala perkara, betul, dalam mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, kenapa kita mengalami ketakutan? Yang pertama, Bapak Ibu, dalam pendahuluan saya katakan begini, karena manusia itu cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Saudaraku Tuhan, kita lebih takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Jika Anda hidup, Bapak Ibu, hanya untuk hidup, Anda hidup hanya untuk mempertahankan hidup, maka dengar baik, Anda gagal untuk menikmati karya keselamatan Yesus. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik, ada begitu banyak orang lebih mudah untuk rela kehilangan hidup daripada rela kehilangan sumber daya. Saudaraku berkata Tuhan, ini yang menjadi problem dan persoalan besar bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita dirundung sebuah masalah, kita bisa dengan sangat mudah untuk melupakan Tuhan. Bahkan kita bisa melupakan Tuhan demi mendapatkan sesuatu yang mendatangkan keuntungan sementara buat kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di akhir hari ini, di akhir zaman, kasih menjadi dingin. Bukan hanya kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Jika engkau tidak dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, Bapak Ibu, maka dengar baik, engkau akan menjadi manusia yang akan mengusahakan hidup untuk hidup.
Tetapi orang yang dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, orang percaya yang dipenuhi oleh pengurapan hikmat dan pengertian, mereka hidup karena Yesus hidup bagi hidup mereka. Saudaraku, berbeda. Berarti kalau Yesus hidup bagi hidup mereka, berarti hidupnya Yesus yang menghidupi hidup mereka. Sehingga dengan baik, mereka tidak akan menjadikan sumber daya sebagai penghalang untuk mereka tidak menemukan hidup yang sesungguhnya. Saudaraku, kalau kita boleh jujur, orang bisa saja nggak ke gereja. Orang bisa saja tidak ibadah. Orang bisa saja menikmati tidur daripada doa. Orang bisa saja lembur berjam-jam dan tahan untuk lembur berjam-jam dan rela mengorbankan waktu saat teduh dengan Tuhan. Rela meninggalkan waktu beribadah pada Tuhan hanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya bisa Tuhan gantikan berganda-ganda dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, firman Tuhan mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Saudara Tuhan, Anda harus butuh roh hikmat dan pengertian di akhir zaman ini. Lewat roh hikmat dan pengertian Bapak Ibu, ini menjadi sebuah navigasi Allah dalam kehidupan kita untuk menuntun kita untuk dapat melihat perkara-perkara ajaib Tuhan yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dengar baik, ketakutan adalah cara iblis untuk menghancurkan fondasi iman kita. Sehingga dengar baik, banyak orang percaya cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Ada berapa banyak orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bisa meninggalkan ibadah Bapak Ibu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang ujungnya mendatangkan malah bahaya. Bahaya sekali Bapak Ibu. Hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai Anda dikuasai oleh keserakahan. Tapi dengar baik, jika Anda hidup karena roh hikmat dan pengertian, maka dengar baik, Allah akan memberikan kepada Anda inspirasi. Anda akan mendapatkan kreativitas dari ilahi, dari apa yang Anda kerjakan. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat dari apa yang Anda kerjakan karena pengertian dan hikmat yang datang dari Tuhan. Bahkan sesuatu yang dianggap hina bagi manusia, bahkan sesuatu yang hancur di tangan manusia, ketika Tuhan meletakkan itu ke dalam tangan Anda, dan Anda dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk mengerjakannya, maka percayalah, Tuhan bisa memberkati Anda di area itu. Tuhan bisa memberkati Anda di area itu. Saudaraku, tahukah Anda bahwa ketakutan adalah strategi iblis yang pertama untuk membuat kita berhenti bergerak dalam pengurapan Tuhan. Karena iblis tahu pada waktu Anda dipenuhi dengan urapan Tuhan, maka engkau akan menerima roh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, pengurapan bukan hanya tubuh yang bergetar-getar. Pengurapan bukan hanya sekedar kita rebah dan jatuh. Saya percaya bahwa pengurapan dapat membuat orang rebah dan jatuh. Kenapa ketika orang yang diurapi rebah dan jatuh? Karena Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupannya. Dan rohnya tidak mampu menampung kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kehidupannya sehingga dia bisa rebah. Tetapi dengar baik, rebah tidak hanya saja pengurapan, tidak hanya sekedar berhenti pada waktu rebahnya saja. Karena pada waktu Anda rebah, pada waktu Anda menerima urapan Tuhan, pada waktu Anda berbahasa roh, itu hanya menjadi tanda awal yang memimpin Anda pada pergerakan Allah yang akan membuat hidup Anda semakin melihat Tuhan dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Yes. Bapak Ibu, Anda akan semakin melihat Tuhan bergerak dalam kehidupan Anda. Bukan hanya sekedar rebahnya. Saudaraku, itu sebabnya dengar baik. Ketakutan adalah salah satu cara iblis untuk menghentikan pergerakan kita untuk bergerak dalam pengurapan Tuhan. Sebab orang percaya yang bergerak dalam pengurapan Tuhan dan hidup dalam pengurapan Tuhan, maka dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, mereka akan dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian. Jalan boleh tertutup, persoalan boleh datang bertubi-tubi, tapi mereka tidak akan kehilangan solusi dari Tuhan untuk mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Saudaraku berkata Tuhan, goncangan boleh datang, tantangan boleh ada. Bahkan firman Tuhan mengatakan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan akan digoncangkan. Yang tinggal tetap adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan Allah di dalam diri kita. Bagiannya adalah salah satunya adalah roh hikmat dan pengertian. Saudaraku berkata Tuhan,
Di zaman yang sedang kacau ini Bapak Ibu, orang kehilangan pekerjaan. Orang kehilangan solusi untuk memajukan perusahaannya. Tapi orang yang dipenuhi oleh hikmat, dikala orang sedang kekurangan, Anda dilimpahi. Dikala orang sedang mengalami kehancuran, Anda diberkati. Dikala orang mengalami kelaparan, Anda mendapatkan kekenyangan dari Tuhan. Kenapa? Karena roh hikmat dan pengertian membuat Anda mengalami sumber daya ilahi mengalir dalam setiap apa yang Anda kerjakan, mengalir dalam setiap apa yang Anda putuskan, mengalir dan terjadi dari apa yang sedang Anda lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku Tuhan, kita boleh punya strategi, kita boleh punya keahlian, kita boleh punya latar belakang, kita boleh punya pengalaman-pengalaman hidup tanpa strategi dari Tuhan, maka percayalah aku akan gagal. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketik di kolom komentar, aku mengandalkan Tuhan. Ketik di kolom komentar, katakan aku mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, itu sebabnya ketakutan akan menghentikan langkah kita untuk melangkah pada pengurapan. Yes, firman Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang terletaklah kekuatanmu. Saudaraku, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat dan ke-29 sampai ke-31, bagaimana murid-murid Yesus ditekan supaya mereka tidak melangkah maju untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi ketika mereka ditekan, mereka bukan takut, mereka bukan kocar-kacir, mereka bukan kehilangan semangat, tetapi justru mereka datang kepada Tuhan minta pengurapan supaya mereka diberikan roh keberanian. Saudaraku, inilah orang yang penuh hikmat. Orang yang penuh hikmat, mereka tidak mencari solusi keluar. Mereka tidak mencari orang pintar. Mereka tidak mencari pengalaman hidup orang lain. Tapi mereka duduk di kaki Tuhan dan mendengar arahan dan strategi dari Tuhan lewat hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Bu, maaf. Kau tidak akan pernah bisa menyelamatkan suamimu jika engkau tidak dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian. Kamu tidak akan pernah bisa mempertahankan rumah tanggamu. Kamu tidak akan pernah bisa mempertahankan pernikahanmu if you are not fulfilled by the power of wisdom and understanding from God. Makanya Bapak Ibu, dengar baik Bu, kalau engkau bingung menghadapi suamimu, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, aku gak bisa tahan lagi menghadapi suami model begini. Kalau boleh dirombak aja Pak Pendeta, dijual aja di Shopee. Saudaraku itu dengar baik. Hanya lewat pengertian dari Tuhan, hanya lewat hikmat dari Tuhan, engkau bisa menangani suamimu. Engkau bisa menangani istrimu. Engkau bisa menangani anak-anakmu. If not, maka dengar baik, kamu akan depresi, kamu akan stres, dan akhirnya engkau akan kehilangan sukacita. Di waktu engkau kehilangan sukacita, di sana iblis punya kesempatan yang besar untuk ia melepaskan panah-panah api si jahat. Saudaraku, malam hari ini semestinya pengurapan yang kita minta kepada Tuhan setiap hari adalah bukan berkat saja, bukan terobosan saja, tapi mestinya pengurapan yang kita minta dari Tuhan setiap hari adalah anointing me God, fill me by the presence of you with the power of wisdom and understanding. Dengan pengurapan hikmat dan pengertian, saudaraku, Anda akan bebas dari circle jebakan-jebakan iblis. Anda akan bebas dari jerat-jerat yang mencoba untuk menjatuhkan hidup Anda. Saya percaya Bapak Ibu. Saya percaya para pengusaha-pengusaha di tempat ini. Kalau kau dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, yang lain boleh kolaps. Yang lain boleh hancur. Tapi Anda akan tetap diangkat Tuhan naik, 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 dan naik. Kenapa? Karena bukan lewat hikmat dan pengertianmu untuk dapat menyelesaikan apa yang bisa kamu selesaikan, tetapi strategi ilahi, instruksi ilahi. Anda mengerjakan sesuatu bukan karena nafsu daging lagi. Anda mengerjakan sesuatu bukan karena ambisi pribadi lagi. Tapi Anda mengerjakan segala sesuatu karena ketaatanmu kepada instruksi Tuhan. And God will bless you. Kamu akan menjadi Joseph. Kamu akan menjadi Yusuf yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah orang lain. And I prophesy, saya bernubuat malam ini, Tuhan akan membangkitkan Yosef yang baru untuk menjadi solusi bagi orang-orang di sekitar Anda. God will bless you, God will open the door for your life, karena engkau dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian.
Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan adalah strategi iblis untuk menutup mata rohani kita. Orang yang ketakutan akan selalu menutup mata rohaninya. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal bahwa manusia cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Bapak Ibu, Anda karena ketakutan Anda Bapak Ibu, Anda takut miskin. Anda rela gak ke gereja hanya untuk dapat uang. Ini kan bodoh. Ini kan error Bapak Ibu. Hanya dengan alasan, kenapa gak ibadah? Habis gua kerja, habis gua mau bayar kontrakan. Habis gua mau bayar uang sekolah anak saya. Emang bayar uang sekolah pakai doa? Ya betul, bukan pakai doa, pakai uang. Tapi percayalah, apa yang Anda korbankan demi mendapatkan hidup yang sesungguhnya, maka dengan baik Sang Hidup akan memberi Anda hidup yang berkepanjangan. Amin saudaraku. Kalaupun Anda berkorban, kehilangan sesuatu. Kalaupun Anda harus berkorban, kehilangan waktu. Kalaupun Anda harus berkorban, kehilangan kesempatan demi mendapatkan Sang Hidup yaitu Kristus, maka percayalah Sang Hidup itu dapat mengembalikan kepadamu berganda-ganda. Bahkan yang terbaik, ketika engkau taat mencari Sang Hidup yang kekal itu Yesus Kristus, maka yang terbaik di masa kesukaran engkau tidak akan pernah luput dari pertolongan Tuhan. Di masa kesusahan engkau tidak akan pernah luput dari janji Tuhan. Di masa goncangan, engkau tidak pernah luput dari pertolongan Tuhan. Tuhan tidak terasa jauh ketika kita sedang menghadapi goncangan. Kenapa? Karena Yesus menjadi sumber kehidupan satu-satunya yang hidup dalam hidupnya Anda. Engkau tidak menjadi istri yang tergoncang ketika suamimu masih selingkuh, ketika suamimu masih narkoba, ketika suamimu masih judol. Ketika anak-anakmu masih hidupnya berantakan, kamu tidak menjadi ibu atau istri yang kehilangan pengharapan. Kenapa? Dasar utama engkau hidup bukan karena orang yang hidup di dalam hidup Anda, tapi dasar Anda hidup adalah karena hidupnya Yesus benar-benar hidup dalam hidup Anda. Dan hidup Yesus yang benar-benar hidup ini dalam hidup Anda, itu yang akan menolong Anda untuk melihat keindahan dan keajaiban Allah bekerja dalam setiap keadaan yang tidak dapat kamu selesaikan dengan kekuatanmu. Yes, kau akan lihat suami-suami, adik-adik muda, istri, tetangga, sahabat, pelayan Tuhan, para pengusaha. We need the power of wisdom. Tapi ironisnya di akhir zaman ini kita mengalami apa? Mata rohani kita tertutup. Saudaraku, seketika ada firman, ketika Elisa dikepung oleh prajurit-prajurit, apa yang terjadi? Gehazi mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutannya mengakibatkan dia kehilangan sukacita. Dia berkata kepada Elisa, "Tuanku, ada begitu banyak tentara mengepung kita." Apa kata Elisa? Yang menemani kita, yang bersama dengan kita, lebih banyak yang datang untuk menyerang kita. Gehazi bertanya kepada Elisa, bagaimana mungkin? Tapi dengan baik, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata Gehazi, untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmaninya. Seketika itu mata rohaninya terbuka dan dia melihat ada beribu-ribu malaikat Tuhan, tentara-tentara Tuhan berkemah di sekitar Elisa. Bahkan Gehazi harus bergeser ke atas bukit, ke gunung untuk melihat ke bawah bahwa ada begitu banyak tentara Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan Elisa. Saudaraku Tuhan, apakah Elisa buta? Tidak. Tapi secara jasmani dia tidak buta, tapi secara rohani dia buta. Ketakutan akan selalu membuat Anda kehilangan perspektif Tuhan. Mata rohanimu akan tertutup. Tetapi orang yang dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian, sekalipun jalan tertutup, sekalipun ada dinding persoalan, sekalipun ada tantangan terbentang luas, tetapi mereka mampu melihat rencana Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib dari sekedar tantangan dan rintangan yang sedang terbentang di depan mata mereka. Karena mereka tidak dibatasi oleh mata jasmani, tetapi mata rohani mereka jauh melihat ke depan, bahkan menembus dinding-dinding yang terbentang di depan mata mereka. That is the power of the anointing. Kita butuh urapan ini hari-hari ini Bapak Ibu.
Kita butuh urapan ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang volunteers, agar kita tidak dipahitkan oleh keadaan-keadaan kita, sehingga kita kehilangan antusias untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan dan memikul salib. Justru kita semakin bersemangat, justru kita semakin antusias, justru kita semakin obsesi iring Tuhan, karena mata rohani kita selalu terbuka untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak hanya dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Yes. Aku bagi Tuhan, minta pengertian dari Tuhan. Mungkin hari ini matamu terbentang dengan sebuah pernyataan. Oh, gak mungkin suamiku bertobat, gak mungkin istriku bertobat, gak mungkin keadaan ekonomi kami berubah, gak mungkin perusahaan kami bisa bangkit. Oh, gak mungkin penyakit saya ini bisa disembuhkan. Hari ini Bapak Ibu, berhentilah untuk memelihara kemustahilan itu. Berhentilah untuk memelihara ketidakmungkinan itu. Hari ini datang kepada Tuhan, minta roh hikmat dan pengertian. Minta Tuhan berikan kepadamu hikmatnya. Minta Tuhan berikan kepadamu pengertiannya Tuhan. Minta Tuhan supaya berikan kepadamu hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Pengertian adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu untuk mengerjakan segala sesuatu dari apa yang kita terima dari Tuhan. Ketika hikmat dan pengertian berjumpa, maka Tuhan akan memberikan kepada kita strategi bagaimana kita dapat masuk dan melewati setiap sesuatu dari apa yang sedang kita lalui. Ketika engkau telah menerima strategi Tuhan dan engkau taat kepada strategi Tuhan ini, engkau mengerjakan instruksi-instruksi Tuhan, instruksi Tuhan caramu, instruksi-instruksi Tuhan pada waktu engkau berhadapan dengan suamimu, pada waktu engkau berhadapan dengan istrimu, ketika engkau berhadapan dengan anak-anakmu, ketika engkau berhadapan dengan karyawanmu, ketika engkau mengerjakan usaha bisnismu, instruksi Tuhan kamu kerjakan. Bukan pengalamanmu, bukan pengertianmu, bukan kepintaranmu, tapi all things you do because the instruction from God. Because the anointing of God work properly in your life. Dan you will be see, kau akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah diucapkan oleh mulut. Itu yang akan Tuhan tunjukkan dan kerjakan bagi kamu. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin Bapak Ibu. Tuhan, hikmat adalah kemampuan untuk kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita, dari sudut pandang alam. Mungkin dalam pandangan kita selalu melihat it's impossible. Yes. Tapi hikmat dan pengertian membuat engkau tidak terbatasi dari apa yang dilihat oleh mata jasmanimu. Hikmat dan pengertian membawa engkau melampaui sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmanimu. Katakan amin saudara. I pray in the name of Jesus, and God will restore your life. And I pray in the name of Jesus, let the power of God's anointing give you more power, give you more strength, give you more understanding and wisdom. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepadamu kekuatan, sukacita, dan hikmat dan pengertian. Saudaraku Tuhan, amin saudaraku. Yang ketiga, ketakutan akan membuat musuh Anda menjadi sangat kuat. Lewat ketakutan Anda. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 3:25 mengatakan, apa yang kutakuti itu yang mendatangi aku. Apa yang kukhawatirkan itu yang menimpa aku. Hari ini berhenti untuk takut, berhenti untuk khawatir, berhenti untuk bimbang. Jika engkau sedang dalam sebuah persoalan dan dilema hidup untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kamu selesaikan, yang mustahil untuk kamu dapat lakukan, hari ini cukup diam di kaki Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan, minta roh hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, dan Dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hari ini minta kepada Tuhan, dan terus bangun hidup yang takut akan Tuhan. Terus bangun hidup yang terhubung dengan Tuhan. Terus bangun hidup yang merenungkan firman Tuhan, masuk dalam doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Dan yang terakhir, taatlah dan setia dalam setiap proses Tuhan. Justru dalam setiap proses yang Tuhan izinkan kamu lalui, di sana Tuhan akan menyingkapkan rahasia hikmat dan pengertian untuk Anda terkagum-kagum untuk melihat Tuhan bekerja atas hidup Anda. Jangan pelihara ketakutanmu.
Jangan pelihara kebimbanganmu. Jangan pelihara kemustahilanmu. Hari ini sehancur-hancur apapun hidup Anda, seburuk-buruk apapun hidup Anda, sesusah-susah apapun hidup Anda. Mungkin kau berkata, Pastor, saya cuma lulusan S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Tapi percaya benar, Daud tidak belajar untuk memimpin sebagai raja. Daud tidak pernah ikut berperang sebagai tentara, tapi Allah memakai dia untuk menjadi seorang raja. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel? Roh hikmat dan pengertian, pendampingan Tuhan untuk dia bisa menjadi orang yang terhormat. Hari ini izinkan Tuhan kembali membuat engkau terhormat. Hari ini aku bernubuat dalam nama Yesus atas hidupmu, atas keluargamu. Dan biarlah pengurapan Allah membuat engkau kembali terhormat. Keluargamu terhormat, pernikahanmu terhormat, pekerjaanmu terhormat, masa depanmu terhormat, anak-anakmu terhormat, pelayananmu terhormat. Kenapa terhormat? Karena engkau akan dipenuhi oleh pengurapan Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian. Doa saya Anda diberkati, doa saya Anda dipulihkan, doa saya Anda mengalami janji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya berdoa untuk Anda malam hari ini. Letakkan kedua tangan Anda di dada Anda. Saya berdoa buat Anda. Bapak, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan jamah setiap kami. Ampuni kami jika selama hari ini Tuhan kami tinggal dalam kebodohan kami. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurangnya pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan pengalaman kami, mengandalkan orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus ampuni kami jika kami pun selama ini mengandalkan orang pintar untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin berdamai dengan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kegagalan kami Tuhan. Dan kami datang di hadapan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, penuhi setiap anak-anak Tuhan yang ada di online service malam hari ini, baik yang ada di YouTube, di FB dan di TikTok. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah roh hikmat dan pengertian turun atas mereka demi nama Tuhan Yesus. Aku mohonkan kepadamu ya Bapa, kalau Elisa berdoa untuk Gehazi, mata rohaninya terbuka. Hari ini aku berdoa demi nama Yesus, mata rohani setiap anak-anak Tuhan yang live hari ini, aku bernubuat dalam nama Yesus, terbuka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka dapat melihat rencana Tuhan yang besar di balik keadaan yang sedang mereka hadapi. Rencana Tuhan yang besar di balik tantangan yang sedang mereka lalui. I prophesy for breakthrough. I prophesy for healing. I prophesy for breakthrough in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Keluarga mereka akan terhormat. Pernikahan mereka akan terhormat. Anak-anak mereka akan terhormat. Suami istri mereka akan terhormat. Pekerjaan mereka akan terhormat. Orang-orang yang hidup dengan hidup mereka akan terhormat. Karena pengurapan Tuhan mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini juga aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Aku berkatakan jantungmu sehat, levermu sehat, ginjalmu sehat. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh depresi aku tolak dalam nama Yesus. Roh NPD, mental health, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Hari ini adalah hari sukacita. Hari ini hari pembebasan. Hari ini adalah hari-harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan mengalir. Urapan Tuhan mengalir. Urapan yang kami terima hari ini adalah urapan roh hikmat dan pengertian. Membebaskan kami dari setiap jebakan-jebakan kuasa kegelapan. Membebaskan kami dari ikatan-ikatan yang mengikat kami selama ini. Ikatan kepahitan, ikatan kebencian, ikatan roh jahat, ikatan jinah, ikatan minuman keras, ikatan rokok, ikatan judol. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap manifestasi kuasa kegelapan ini. Setiap roh-roh yang terselubung, tersingkapkan malam hari ini ya Tuhan. In the name of Jesus, I pray for healing, I pray for breakthrough. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Arahkan tanganmu di layar kamera. Dalam nama Yesus aku berdoa. Aku mengurapi engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kekuatan. Terima kekuatan. Terima sukacita. Terima sukacita. Terima kemerdekaan. Terima kemerdekaan. Terima lawatan. Terima lawatan. Dan terima janji Tuhan. I pray and I prophesy in the name of Jesus.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh kami dibebaskan, roh kami dimerdekakan. Kami sembuh, kami bebas. Setiap penyakit keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Ikuti doa saya sama-sama, katakan, Tuhan Yesus, aku terima pengurapan-Mu, roh hikmat dan pengertian menyertai hidupku. Sehingga hari ini aku hidup, bukan lagi aku hidup, tapi pengurapan-Mu yang hidup dalam hidupku. Sehingga aku hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, aku terima janji-Mu, aku terima berkat-Mu, aku terima anugerah-Mu di dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, Anda boleh tarik nafas Anda dan katakan haleluya. Ayo dalam hitungan ketiga tarik nafas Anda dan katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Katakan aku bebas. Aku merdeka. Aku bebas. Aku merdeka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan, saya percaya malam hari ini ada diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda ingin terhubung dengan kami, jangan lupa hubungi kami lewat media sosial kami. Kami ada di Glow Community Medan di Instagram. Kami juga ada di YouTube di Glow Community Medan. Teman-teman yang ada di TikTok, mungkin Anda bisa dengarkan kembali khotbah ini. Anda boleh temukan kami di kanal YouTube kami, ada 2, yaitu Glow Community Medan dan Dedi Zega Hamba Sukacita, ataupun di FB kami di Dedi Zega Hamba Sukacita. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk konseling, dapat masuk ke dalam bio kami. Di situ ada nomor telepon konseling kami. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara, bahkan kami dapat melayani Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan hidup yang sedang Anda lalui. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Anda juga dapat follow kami di Instagram di Glow Community Medan ataupun di Zega Hamba Sukacita. Dan kami percaya bahwa setiap kita di tempat ini mengalami mukjizat yang luar biasa. Jika Anda telah mengalami kesembuhan, jika Anda telah mengalami kemerdekaan, jika Anda mengalami sukacita malam hari ini, izinkan kami mendengarkan kesaksian Anda. Kirimkan kepada kami kesaksian Anda, baik itu lewat video maupun lewat teks maupun lewat voicemail. Anda boleh kirimkan di nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda, ataupun masuk ke dalam bio kami supaya kami dapat mendengarkan dan menyaksikan kesaksian Anda kepada semua orang. Karena pada waktu Anda menyaksikan itu, Anda sedang memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Terima kasih untuk bersamaan kita malam hari ini. Dan tiba saja kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang diberkati lewat firman Tuhan, mari saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberi yang terbaik, di depan kita tidak ada kantong persembahan, tapi Anda dapat menemukan di layar monitor Anda masing-masing ada nomor rekening gereja kita, pelayanan kita di Glow Community Medan. Bapak Ibu Saudaraku, atau dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda. Dan mari kita berikan bukan karena paksaan, tapi kita memberi karena kita bersuka cita, karena kita tahu kita diberi kesempatan untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan, dan pemberian kita juga merupakan ekspresi hati dan syukur kita serta cinta kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menerima berkat Tuhan, mari angkat kedatanganmu di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan lewat pemberian-pemberian kami lewat QR service ataupun lewat transferan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang akan membawa persembahan, ucapan syukur, janji iman, setiap taburan-taburan yang mereka berikan, hamba berdoa diberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Waktunya kami akan istirahat, besok kami akan bangun dengan berkat yang baru dan anugerah Tuhan yang baru. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ini, kami siap menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah lewat Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, saya Pastor Dedi Zega mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan. Kami dari Glow Community Medan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, masih ada sukacita, amin. Sebelum kita selesaikan ibadah kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kebaikan di hadapan kita. Come on. Syukur kepada Yesus
Meski musim kering tetap ada, Yesus sungguh setia, kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang berbagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Satu suara sama-sama nyatakan pujian ini. Aku bersyukur kepada Yesus, memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada, Yesus sungguh setia, kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Semuanya ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan di hadapan Tuhan kita. Let's go. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, kita sorakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, usai ibadah kita dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.